Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang fungsi ibadah dalam kehidupan. Kita sudah mengetahui bahwa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk mewujudkan penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal perbuatan yang dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai ibadah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam Al-Qur'an, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Bila mana direnungkan dan diteliti dengan cermat, maka sangat jelas bahwa ibadah kepada Allah akan membebaskan dan memerdekakan jiwa manusia dari perhambaan kepada makhluk yang menyiksa batin. Perhambaan yang menjerumuskan manusia pada kehinaan dan kesengsaraan. Karena nilai-nilai ibadah akan menghilangkan sifat ketergantungan manusia kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manusia yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama menyimpulkan bahwa efek positif ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba akan menumbuhkan 3 hal dalam kehidupan manusia. Yang pertama, ibadah membentuk manusia sempurna dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, maka hati nurani manusia akan diterangi dengan cahaya ilahiyah. Lidahnya akan selalu terhiasi dengan perkataan-perkataan yang mulia, seperti zikir dan lainnya. Anggota tubuh menjadi indah, segar sehingga ia mencapai tingkat kemanusiaan yang tinggi, dan akhirnya mencapai kebahagiaan dalam arti seluas-luasnya. Yang kedua, ibadah membentuk sifat amanah. Dan yang ketiga, ibadah menciptakan kegembiraan dan sukacita dan memberikannya rizki yang tidak disangka-sangka. Kita semua akan kembali kepada Allah Pencipta kita. Kelak hanya ada 2 tempat kembali, yakni surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Akhirnya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadikan kamu di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.